Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, bagus. Oke, kalau begitu semuanya alhamdulillah sehat ya. Satu orang boleh baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin? Oke, silahkan Datu. Aywa qabla nabda ta'alluman al-yawm hayya nadu ila Allah ta'ala asallahu yu'tina as-suhula fi ta'allumina wa najah fi ta'allumina ad-du'a nabtadi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa lidaratil jahli wa iyyaiddin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma rahmimna bil khair. Allahumma waqif hajatina. Allahumma la sahla illa maj'altahu sahla wa anta taj'alus sahla sahla idza syi'ta sahla. Amin. Oke, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, siapa? Ada. Sakit? Oke, pulang sakit ya. Oke, kita doakan semoga teman-temannya cepat sembuh. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita sebelumnya sudah dikasih tahu ya bahwa hari ini kita masuk ke bab baru yaitu kimia unsur ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, adakah yang masih ingat ini namanya apa ya? Apa satu orang coba? Ya, Indri. Iya, betul ya. Namanya adalah tabel periodik unsur. Ada yang masih ingat nggak golongan-golongan di dalam tabel periodik unsur yang utama itu terbagi jadi golongan A dan golongan B. Yang golongan utama ada berapa? Ya, siapa yang mau angkat tangan? Ada berapa? Ada 4 yang utama, tapi totalnya kalau dilihat itu ada 8 golongan. Dimulai dari golongan nomor 1A sampai dengan golongan 8. Coba ada yang masih ingat nggak nama golongan 1A apa? Oke, Arsya. Alkali. 2A. Indri lagi, silahkan. Iya, betul, alkali tanah. Kalau golongan 7? Ya, Wia. Iya, halogen. Dan golongan 8? Wia lagi, oke? Gasmu, Lia. Baik, ini kita akan mempelajari 4 golongan unsur utama dulu, yaitu dimulai dari halogen, gas mulia, alkali, dan alkali tanah. Ya. Nah, sekarang lihat, ini gambar apa? Balon udara. Kira-kira kenapa ya balon udara ini bisa terbang? Kenapa, Nabila? Karena uap panas dari api. Karena ada apinya, ada uap panasnya. Ya, boleh. Ada lagi? Datu? karena bahan bakarnya dari helium yang sifatnya ringan. Oh, karena bahan bakarnya dari helium katanya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Jadi ini ada balon udara. Biasanya ada di mana balon udara? Di udara. Iya, di udara betul sih. Tapi biasanya banyak dilihat kalau di film dari mana? Di Eropa. Di Eropa ya. Biasanya kita lihatnya di Turki. Nah,
Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tadi halogen dan gas mulia, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa sih manfaat kita belajar dari kimia unsur. Ya, ini diambil dari potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 164 tentang penciptaan bumi ya. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Jadi manfaat kita belajar kimia unsur itu yang pertama adalah untuk menyadari bahwa unsur-unsur itu diciptakan oleh Allah untuk berguna dalam kehidupan manusia. Jadi banyak sekali unsur-unsur di sekitar kita yang mungkin kita tidak sadari. Contohnya misalnya tadi katanya kalau kita bangun rumah itu kan bisa pakai pasir. Oh, ternyata pasir itu juga bisa berasal dari suatu unsur. Nah, selain itu, belajar kimia unsur itu membantu kita untuk jadi lebih bijak dalam memanfaatkan unsur-unsur atau senyawa yang ada di bumi. Jadi kan banyak sekali ya manfaatnya dari kimia unsur. Oke, senyum dulu. Mana senyumnya? Iya, senyum katanya. Iya. Hari ini kita akan belajar gas mulia. Golongan berapa tadi gas mulia? 8A. Dan halogen. Oke. Nah, di sini hari ini ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi 3.7 dan 4.7 yang akan kita capai untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Di sini sudah dibagi menjadi menjelaskan kelimpahan unsur di alam, menentukan sifat unsur. Ini nanti hubungannya dengan yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi hari ini ada 9 tujuan pembelajaran, 7 diantaranya itu dilakukan secara berkelompok dan 2 diantaranya itu dilakukan dengan melakukan presentasi dan menanggapi hasil dari presentasi, yaitu menjelaskan kelimpahan unsur di alam, kemudian menentukan sifat unsur golongan gas mulia, golongan halogen, menjelaskan proses pembuatan unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen, kemudian menganalisis manfaat unsur atau senyawa golongan gas mulia dan halogen, dan yang terakhir adalah menyajikan data terkait hasil informasi, sifat, pembuatan dan manfaat unsur atau senyawa golongan gas mulia melalui presentasi kelompok ya. Gas mulia dan halogen. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, maka Ustazah akan membagikan soal terlebih dahulu, soal pretest. Ini silahkan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Boleh, siapa yang mau membagikan? Bantu Ustazah membagikan. Indri, satu lagi, Hafsah. Dibagi ke teman-temannya, diisi nama ya, langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Dijawab seadanya saja, karena kan kalian belum belajar mengenai kimia unsur. Jadi nanti kita bisa membandingkan ketika di akhir, apakah kalian sudah bisa, sudah mendapatkan hasil dari pembelajaran kimia unsurnya. Soalnya bolak-balik, ada berapa soal? 10. Jangan lupa diberikan nama saja ya, diberikan nama, waktunya 5 menit, silakan dikerjakan sekarang. Ada soal lebihan? Dijawab semampunya. Oke. Disilang ya, langsung disilang saja. Sedangkan untuk nomor 7 sampai 10 itu boleh langsung ditulis abjadnya A, B, C, D atau E.
Sudah selesai? Belum. Diisi sebisanya saja. Sebisanya ya. Sudah? Ya, tunggu ya Nabila. Farida, masing-masing ya. Oke, sudah. Jika sudah, Ustazah minta tolong kepada Farida untuk kumpulkan semua lembar jawabannya, dibawa ke depan ya. Ayo dikumpul. Waktunya sudah habis ya, segera dikumpulkan ke Farida. Lewat sini Farida. Nah, itu loh sama Hikmah ada. Ya, oke. Terima kasih Farida. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, sudah siap belajar? Ya. Kita kemarin sudah membagi kelompok. Nah, sekarang silahkan atur mejanya untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan diatur mejanya. Baru saja akan menjelaskan bagaimana gambaran perjalanan pembelajaran kita hari ini. Ya, beri jalan ya. Dibalik, nak. Laptopnya aja yang dibalik. Boleh maju mundur sedikit kelompoknya Indri, biar yang di belakang bisa muat. Agak maju kelompok Nabila. Maju. Ya. Kelompok Hotika. Iya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, Ustazah akan membagikan lembar kerja peserta didik terlebih dulu. Nanti baru akan Ustazah jelaskan bagaimana proses pembelajaran kita hari ini ya. Jatuh. Coba dicek. Ini nih. Baru nanti akan dibagikan bahan ajarnya. Lewat ya. Oke, baik.
Langkah pembelajaran kita hari ini ada 6, dimulai dari pemberian stimulus, kemudian mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pemrosesan data, verifikasi, dan kesimpulan. Untuk stimulus nanti akan disajikan gambar, identifikasi masalah, kalian harus membuat pertanyaan, kemudian data collection dan data processing itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Nanti setelah langkah keempat selesai, saya minta masing-masing setiap kelompok itu untuk mempresentasikan hasil temuan pembelajarannya ya. Nanti kemudian baru kita simpulkan bersama-sama. Iya. Nah, lihat pada simulasi, perhatikan gambar-gambar yang akan disajikan berikut. Nah, siapkan LKPD yang telah dibagikan dan buatlah pertanyaan berdasarkan gambar yang ditampilkan. Jadi lihat dulu gambarnya, nanti pertanyaannya setelah gambarnya selesai ditampilkan, ya. Ya, jadi ini ada sekelompok gambar. Yang pertama ada balon udara, ada lampu runway bandara, ada lampu neon, dan ada alat kemoterapi. Jadi dilihat baik-baik, di LKPD-nya juga ada gambarnya kan? Ada, ya. Nanti tinggal membuat pertanyaannya sesuai dengan kolomnya. Ya, perhatikan baik-baik. Tadi ada apa saja? Balon lampu neon dan alat kemoterapi. Kira-kira ini sekelompok gambar ini hubungannya apa ya dengan materi pembelajaran kita hari ini ya? Nah, kemudian ada ini kelompok gambar yang kedua. Nah, siapa yang paling sering pakai yang di sebelah sana? Ngaku. Apa itu? Tidak boleh sebut merek. Apa namanya? Obat luka antiseptik. Kemudian di sini ada obat penenang saraf. Di gambarnya ini kira-kira apa ya hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Kan kayak gitu ya. Kemudian, yang biasa nyuci jilbabnya pakai ini siapa? Indri. Ya, apa namanya? Nggak boleh sebut merek. Dan yang terakhir, ini juga nggak ada mereknya kan? Adalah pasta gigi. Sudah sikat gigi ke hari ini? Oke ya. Jadi ada 2 kelompok gambar. Tadi ini Ustazah ulangi, balon udara, lampu runway, lampu neon, dan alat kemoterapi. Kemudian kelompok yang kedua ada gambar obat luka antiseptik, obat penenang saraf, Baiklin pemutih pakaian, dan pasta gigi. Oke. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ustazah berikan waktu untuk membuat pertanyaan pada LKPD yang telah dibagikan. Coba dicek dulu LKPD-nya, siapa tahu ada gambar yang gambar atau halaman yang hilang. Kemudian akan saya bagikan bahan ajarnya. Kelompok 1 duduknya di mana kelompok 1? Iya, kelompok 1. Kelompok 1 berapa orang? 5 orang. Yang mana kelompok 1 ya? 5. 1, 2, 3, 4. Terus 5. Kemudian 1. Kelompok berapa ini? 6 ya? 3. Iya, 6 orang gitu kan maksudnya. Bercanda. 6, kemudian 1. Satunya ini. Nggak ada namanya ini. Nanti diberikan nama ya. Permisi saja lewat. 4 kelompok. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Kelompok 5 sebentar. Kalau masih cukup Ustazah bagi lagi.
Kelompok 2 ini berarti. Kelompok 3 ini ya, punyanya kelompok 3. Iya, sudah. Sudah dikasihkan ke temannya? Nggak apa-apa, ini sama aja. Ada yang lebihan? Atau ada yang belum dapat? Sudah semua ya berarti? Oke, silahkan dibuka dulu LKPD-nya. Ada yang masih butuh bahan ajar? Sudah dapat satu-satu? Oke, di LKPD itu diberi nama kelompok. Kelompok 1 siapa saja namanya dan kelasnya kelas 12 berapa? IPA C. Ya. Nah, ini pada bagian identifikasi masalah. Setiap gambar silahkan buat pertanyaan ya. Pertanyaan yang menurut kalian berhubungan dengan golongan gas halogen dan gas mulia. Ustazah beri waktu 5 menit sambil Ustazah cek pertanyaannya. Silakan bagi tugas sama teman sekelompoknya boleh. Buat pertanyaan dulu ya. Klipnya jangan sampai hilang biar nanti bisa disatukan lagi. LKPD-nya? Oh iya, dibagi ya. Kerjasama. Kenapa nggak bisa buka? Jangan sampai berantakan dan jangan sampai hilang urutannya. Nah, boleh dibagi. Kalau berempat berarti 2 gambar ya. Mana punya Farida? Sudah. Oh iya, oke. Coba Ustazah lihat. Apakah nggak apa-apa yang ini dibuka juga? Nanti di ini lagi. Nggak apa-apa dibuka. Biar mudah dibuka aja. Ini kenapa ini kelompoknya nih? Ditulis yang ada aja. Ya. Regani Ica sama? Silahkan kalau memang staplesnya bisa dilepas dan itu membantu, silahkan dilepas staplesnya. Oke, baik. Sudah ya? Sudah punya pertanyaan semua? Sudah. Oke. Kenapa nulisnya sembunyi-sembunyi? Oh, mejanya penuh. Nggak ngerjain atau gimana? Oh, sudah. Ya, oke. Ini sudah? Satu lagi. Coba Ustazah lihat satu. Nanti diingat urutannya ya. Ya, oke. Kelompoknya Kotika sudah selesai? Permasalahannya sudah ditulis? Sudah, oke.
Oke, jadi pertanyaannya sudah selesai ya? Saya sudah melihat beberapa pertanyaannya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Sudah pegang lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok. Sudah punya yang namanya bahan ajar ya. Silahkan kalian menjawab pertanyaan yang telah dituliskan sesuai dengan apa yang kalian ditemukan. Apakah itu di bahan ajar atau misalnya di bahan ajarnya itu menurut kalian masih kurang, boleh menggunakan buku paket ya, tapi saya rasa di bahan ajar saja sudah cukup ya. Waktunya silahkan disiapkan data collection, dan kemudian setelah kalian mengumpulkan datanya, maka silahkan didiskusikan, dituliskan pada bagian pengolahan data ya. Silahkan dituliskan, diberi waktu 15 menit. Habis itu siap-siap untuk presentasi. Kalau ada kesulitan boleh tanya dulu dengan teman kelompoknya. Kalau misalnya masih ada kesulitan boleh tanyakan ke saya ya. Nanti kalau sudah LKPD-nya bisa diklip. Nggak apa-apa, silahkan bicara, nggak usah takut bicara ya. Kalau ada kesulitan silahkan bilang. Ini nggak ada laptopnya, ini juga nggak ada ya laptopnya. Kenapa nggak dibuka bahan ajarnya? Silakan berbagi tugas dengan teman kelompok. Jika ada yang bingung atau masih kesulitan, silahkan ditanyakan. Coba Ustazah pinjam yang pertanyaannya tadi, mana? Pertanyaannya yang sudah kalian buat tadi. Di alam ya? Boleh yang tiga-tiganya juga boleh. Ini sama ini sudah. Iya. Mau penggaris nggak? Iya, boleh digaris, boleh juga ditulis saja, tidak apa-apa. Ini ada kesulitan. Untuk yang kelimpahan unsur yang pertama sudah dijawab. Itu pengolahan data yang pertama. Ini nih, ya. Nah, jangan dilupakan ya. Ya nggak apa-apa nanti. Sudah dibagi tugasnya?
Kelompok 3 gimana? Iya, gimana? Alhamdulillah. Ya, boleh Indri kalau ada yang mau ditanyakan. Sebentar saja ke sana. Kenapa? Ada kan di sifatnya pilihan itu juga kan ada. Itu ditulis semuanya 3 kolom ini atau dari tulisan yang sendirian? Kalau menurut kelompok kalian, baiknya yang mana? Didiskusikan baiknya yang mana? Silahkan, itu yang dituliskan ya. Tapi salah satunya Boleh, salah satunya boleh, tiga-tiganya boleh. Yang penting nanti kalian paham gitu ya. Kelompok ada kesulitan nggak? Nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa? Nggak ada. Ustazah pinjam identifikasi masalahnya. Belum ditulis. Diselesaikan dulu baru nanti lanjut ya. Tinggal 2 itu toh? Sambil didiskusikan, setelah ini siapa yang akan pertama membuka presentasi ya. Jadi nanti maju semua, tapi bergantian ya, sambil dikerjakan. Soal apa, Farida? Nggak ada soalnya. Kenapa? Kenapa nak ini? Ini kenapa? Oh, biar cepat dibagi gitu ya. Ya, oke. Jangan lupa yang bagian kelimpahan juga ya. Ya, masih ada waktu ya, 10 menit lagi. Jangan segan untuk berbicara, silahkan didiskusikan dengan teman kelompok. Ada yang mau ditanyakan, Rizka? Laptopnya boleh taruh bawah dulu, nak. Kalau penuh mejanya, taruh bawah dulu. Gak apa-apa. Iya.
Sambil dipikirkan, jangan lupa siapa yang presentasi. Semuanya presentasi ya. Maksud Ustazah adalah siapa yang menjelaskan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, gitu ya. Kenapa bisik-bisik, Difta? Kenapa? Kenapa gas? Oh, sudah dibagi ya? Ya, berempat. Siapa tadi yang belum datang sakit? Rianica. Artananda kenapa? Iya, dua-duanya kan pulang. Kalau Rianica kan sakitnya mah. Arta? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai. Sambil dipersiapkan presentasinya ya. Garis mau dipakai? Mana? Lagi enggak sih? Pinjam. Dipinjamkan temannya. Gantian. Iya, semuanya kena. Bersama-sama, tapi siapa dulu ya. Sambil disiapkan kalau sudah selesai. Masih ada waktu, dicek lagi ya. Masih ada waktu kurang lebih 5 sampai 6 menit. Siapa tahu masih ada yang kurang dari pertanyaan yang telah dibuat. Jawabannya klipnya jangan dihilangkan ya. Mana klipnya tadi? Klip. Biar LKPD-nya nanti gampang disatukan. Kelompok 3 ini orangnya banyak ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sulit. Alhamdulillah. Sedikit sulit. Bahan ajarnya boleh diberi nama ya? Tadi nggak ada klipnya, memang sudah. Oh, memang nggak ada klipnya ya? Nggak apa-apa, nanti disatukan ya. Ini ada deh, kayaknya mungkin ini punyanya. Dikasih nama ini sudah. Ya, punya kalian masing-masing. Kelompoknya Manda kok anteng? Antengnya bisa nggak? Masih memikirkan. Apa yang dipikirkan? Hal yang terdapat dalam gambar ini. Hal yang terdapat dalam gambar ini. Sudah bagus pertanyaannya. Sudah, iya. Sambil disiapkan presentasinya ya. Sudah didiskusikan siapa yang mau menjelaskan terlebih dulu? Habis Dipta? Habis itu? Oh, berarti kalian dua-dua gitu. Dua gambar. Kan ada 8 kan gambarnya?
8 kan tadi? Nah, gimana? Nggak apa-apa, sedapatnya dan sebisanya dulu, ya. Boleh? Gas mulia aja dulu boleh. Kalian presentasinya keduanya gas mulia dan halogen? Iya. Bahas apa? Masih ada waktu 3 menit. Datanya dipastikan ya, jawabannya dipastikan terlebih dulu sudah lengkap atau belum. Bebas kan? Kenapa? Argon Gas mulianya bebas di bumi. di muka bumi ini gitu maksudnya. Gas mulia elektron valensinya berapa? 8. Berarti sifatnya apa? Parah ya. Stabil ya kan? Jadi bebas. Argon ditemukan dalam keadaan bebas atau bukan? Nih. Kok kebalik ini, Nak? Oh. Ini kemarin kurang, ini kurang ya tadinya. Kebalik apa gimana? Berantakan. Oh. Menurutmu argon bagaimana? Itu kan bisa lihat. Emang air bisa ditimbang? Air bisa ditimbang? Bisa lah. Di sini kalau 1 kilogram NaCl sama kayak 30. Hubungannya adalah massa jenis. Kalau 1 kilogram air laut mengandung sekitar 60 gram NaCl. 1 kilogram air laut 60 gram. 60 gram. Berarti setiap 1 kilo ada berapa gram NaCl? 60? 30 gram. 1 kilogram. Iya, setiap 1 kilogram terdapat 60 gram. Oh, 30 gram natrium klorida. Iya. Air bisa ditimbang. 1 kilo air sama dengan 1 liter air. Ingat massa jenis. 1 kilo minyak itu 1 liter minyak itu 0,8 kilo karena massa jenisnya 0,8 kilogram per liter. Ya. Ya, baik. Sudah siap untuk presentasi? Saya tawarkan dulu siapa yang mau maju duluan. Silakan angkat tangan siapa yang mau maju duluan. Waktunya. Oke, kelompok berapa? 1. Ya, silakan. Saya akan kembalikan dulu. Butuh gambarnya atau tidak? Butuh. Oh ya, butuh. Oke. Silakan kelompok 1. Yang lain silakan diperhatikan presentasi teman kelompok lain. Kemudian jika ingin ada yang ditanyakan nanti silakan angkat tangan setelah presentasinya selesai. Ya, silakan kelompok 1. Ya, yang lain diperhatikan ya. Iya. Waktunya 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 1 kami akan menjelaskan, akan menyampaikan beberapa poin penting yang telah kami
dapat berdasarkan bahan ajar yang tadi telah diberikan oleh Sobat Dina. Setelah kami ingin melakukan identifikasi masalah dan pengumpulan kemudian pengolahan data. Oke, untuk yang pertama dapat kita lihat gambar yang pertama yang akan kami jelaskan tentang gambar yang kedua ini, lampu runway yang ada di bandara. Seberapa banyakkah kelimpahan unsur argon yang ada di udara? Jadi unsur argon ada di udara ini konsentrasi kelimpahannya sebesar 0,934%. Kemudian setelah kita melihat tabel yang telah disajikan dalam bahan ajar tadi, bisa kita bandingkan. Ada beberapa unsur di sana kan, bisa kita bandingkan setiap perbedaan konsentrasi kelimpahan dari setiap unsur yang ada di tabel tersebut. Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur argon ini yang terdapat di lampu runway bandara inilah yang merupakan unsur gas mulia yang terbanyak terdapat di udara. Oke, mungkin itu saja dari gambar yang pertama kami jelaskan. Untuk yang kedua dari balon udara akan dilanjutkan oleh teman saya, Erviana. Jadi di balon udara Di sini nggak apa-apa. Oh iya. balon udara ini memiliki sifat kimia gas helium. Helium sendiri mempunyai nomor 2 atom, yaitu atom elektronnya ada 4, elektron valensinya ada 2, tidak sangat reaktif, terus berwujudnya gas, tidak berwarna, tidak berbau, nyala lampunya warna merah juga. Setelah itu dilanjutkan oleh seorang Boleh mendekat, nggak apa-apa. Di sini, di sampingnya ada tuh. Ya. Ya. Jadi kegunaan dari lampu neon ini adalah untuk mengisi lampu neon, dan juga neon cairnya digunakan sebagai zat pendingin, sebagai reaktor nuklir. Slide selanjutnya, oke. Jadi yang kita bahas di sini adalah obat anak-anak. Jadi dengan apa kita mendapat domain dari yang ini? Jadi seperti yang saya baca di kelimpahan di dalam bahan ajar, kelimpahan domain ini terdapat pada unsur logam bromide yang ada di dalam alkohol mati. Kadarnya 4.500 sampai 5.000 ppm. Selanjutnya akan ada teman-teman saya yang Kristiani. Ya, jadi saya akan menjelaskan manfaat dari iodin. Jadi iodin ini biasanya ada di obat luka antiseptik. Jadi manfaatnya itu biasanya untuk iodin di obat antiseptik itu untuk mencegah infeksi pada luka. Jadi biar lukanya itu tidak semakin parah, kita memakai obat luka antiseptik. Sudah, kelompok 1. Sudah cukup presentasinya. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan saja, silakan. Mengapa lampu neon tidak dapat menembus kabut? Karena di dalam lampu neon itu terdapat unsur yang sekuat dengan argon dan krypton yang dapat menembus kabut. Jadi dia nggak bisa menembus kabut seperti lampu runway yang ada di bandara. Iya. Bagaimana? Sudah? Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang kelompok 1 silakan duduk. Siapa yang mau maju berikutnya? Ustazah yang tunjuk. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Sini. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Ustazah minta tolong diperhatikan. Ya.
Silakan. Kelompok 3 yang memperhatikan gas mulia dan halogen. Untuk balon udara, silakan disayangi. Gambar pertama bisa kita lihat di sini ada balon udara. Di dalam balon udara ini terdapat gas mulia berupa helium. Kelimpahan unsur helium di udara yaitu 0,00052% atau 5,2 ppm. Dan akan dilanjutkan. Selanjutnya adalah lampu runway di bandara. Lampu runway di bandara ada dua unsur yaitu argon dan krypton. Kegunaan unsur argon tidak hanya untuk lampu runway tetapi untuk lampu pijar. Sedangkan unsur krypton juga bisa untuk di mercusuar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmah Dwi. Ya, gambar selanjutnya adalah gambar lampu neon. Lampu neon ini memakai unsur neon di dalamnya yang memiliki konsentrasi kelimpahan unsur di udara sebesar 0,0018% dan 18 ppm. Lanjut. Di gambar keempat ini ada alat kemoterapi. Nah, di dalamnya ini terdapat unsur radon yang bersifat tidak reaktif, berwujud gas, dan tidak berasa. Ya. Nah, ini adalah obat luka antiseptik. Obat luka antiseptik ini di dalamnya terdapat iodin. Sudah terlihat di sini dari kata iodin di sini. Berarti dia mengandung iodin. Dan iodin itu bersifat apa, yo? Iodin itu dia itu berwarna hitam. Terus dia bernomor atom 53. Terus iodin itu sifatnya kayak kurang reaktif. Habis itu bersifat nonpolar yang membuat dia susah larut di dalam air. Jadi dilarutkannya dalam Maksudnya bisa tapi dia agak kesukaan. Oh iya. Lanjut. Gambar ke-6 adalah obat penenang saraf. Nama unsur yang terkandung di dalam obat penenang saraf adalah bromin. Yang sifat-sifatnya yaitu berwarna merah. Berwarna merah tua, memiliki nomor atom 35 dan energi ikatan 193. Ya. Sudah? Itu saja. Ya, silakan ditutup atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 1 tanyakan. Digunakan untuk apakah garam-garam bromida tersebut? Digunakan dalam pembuatan zat-zat warna. Zat-zat warna. Ya. Jadi garam bromida dibuat dari zat-zat digunakan untuk zat-zat warna. Ya, oke, silakan kelompok 2 duduk. Kelompok 2, mohon maaf, kelompok 3 ya, silakan. Selanjutnya kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai lupa ditutup ya. Kelompok berapa? 2. Iya, ayo kelompok 2 silakan. Tiga menit ya. Nanti boleh pertanyaannya dulu, baru kemudian apa jawabannya ya. Untuk kelompok 2 silahkan. Dimulai dari siapa? Ya, silahkan Karina. Oh, sebelumnya ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diperhatikan ya. Kelompok 2 ini memperhatikan tentang gas mulia dan halogen. Pertama tentang balon udara. Kenapa gas helium itu tuh bersifat kekal? Karena biasanya pada gas mulia itu elektron valensinya itu ada 8, tapi khusus untuk gas helium itu elektron valensinya ada 2. Itu sudah bersifat kekal dan diberi lagi valensi 0. Untuk kemudian lampu runway akan dilanjutkan oleh peneliti. Kapan lampu runway itu digunakan atau dinyalakan? Jadi lampu runway dinyalakan itu pada malam hari atau pada saat suasana gelap, atau juga saat kabut tebal. Karena lampu runway itu dapat memandu pesawat yang akan landing. Dan di dalamnya terdapat unsur argon dan krypton. Iya. Untuk kemudian lampu neon akan dilanjutkan oleh peneliti. Di mana saja lampu neon ditemukan? Biasanya lampu neon itu ditemukan di kafe, di restoran, dan biasanya berguna untuk menarik daya si pengunjung. Untuk kayak orang angkringan tuh pasti nyari yang indah-indah kan. Gitu. Ya, lanjut. Oh, selanjutnya. Ya, oke.
Untuk selanjutnya tentang pasta gigi akan dilanjutkan oleh dari Krisna. Jadi pertanyaannya adalah unsur apa ke dalam pada pasta gigi? Jadi di sini ada unsur fluorida. Di mana unsur fluorida ini terdapat senyawa fluor. Nah, senyawa fluor ini dia tuh apa namanya berguna untuk menunjukkan, menyadarkan gigi dan juga dia membunuh kuman-kuman yang terdapat dalam gigi. Iya. Apakah cukup? Iya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Kelompok 4 ya? Ya. Oh, kelompok 5 silahkan. Kenapa? Nggak jadi? Oh, tidak jadi. Baik, ada kelompok lain yang mau tanya? Ya, kelompok 3. Karena saya tahu di pasta gigi terdapat fluorida. Mm-mm. Terus apalagi manfaatnya di dalam fluorida itu di dalam pasta gigi? Iya, apalagi manfaatnya fluorida di pasta gigi tadi katanya. Ya, tadi kan menyadarkan dan menyembuhkan gigi. Juga dia tuh mencegah terjadinya kerusakan gigi. Kerusakan gigi. Sudah cukup? Atau mungkin Hikmah ada jawaban lain? Menurut Hikmah, fluoridanya? Kelompok lain? Ya, sudah semuanya benar ya. Tapi fluorida ini, nah nanti kita simpulkan sama-sama ya. Silakan kelompok berapa? Ya, tuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Yang duluan angkat tangan, silakan. Ingat waktunya 3 menit ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju nak, maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan gambar-gambar yang ada di depan. Untuk pertama, balon udara akan dipresentasikan oleh saudari saya. Jadi di dalam balon udara ini terdapat gas helium. Nah, apa aja sih manfaat yang mendapatkan dari gas helium? Manfaat dari gas helium adalah untuk gas pengisi kapal udara dan balon udara untuk mempelajari cuaca karena sifatnya yang sukar untuk beraksi, tidak mudah terbakar dan ringan. Ya, lanjut. Lanjutkan saja biar cepat ya. Lanjut ke gambar yang kedua, runway bandara. Iya. Apa manfaat krypton selain di bandara? Manfaat krypton itu juga digunakan dalam lampu mercusuar dan laser untuk perawatan retina. Ya. Untuk lampu neon, apakah sifat-sifat yang terkandung dalam lampu neon? Sifat-sifat yang terkandung dalam lampu neon itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sedikit larut dalam air, mempunyai elektron valensi 8, molekul-molekulnya terdiri atas satu atom atau monoatom, energi ionisasinya sangat tinggi, dan jari-jari atomnya relatif kecil. Kemudian gambar yang keempat itu alat kemoterapi. Alat kemoterapi itu terdapat unsur radon yang bersifat radioaktif, jadi dia digunakan dalam alat kemoterapi. Kemudian manfaat lainnya itu bisa digunakan sebagai peringatan gempa, karena bila ada lempengan bumi yang bergeser, maka kadar radon itu akan berubah sehingga kita bisa mengetahui adanya gempa karena perubahan kadar radon tersebut. Iya. Lanjut. Oke. Silakan. Nggak apa-apa siapa yang tadi duluan, ayo. Jadi apa saja unsur yang terkandung dalam promosi pakaian? Jadi unsur yang terkandung di dalam promosi pakaian itu adalah fluorid. Sudah ini saja? Ya. Oke, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Karina. Kenapa unsur radon digunakan? Sifat radioaktif, jadi dia bisa menghasilkan sel-sel kanker yang aktif dalam tubuh orang. Iya, benar ya. Jadi jawabannya sudah sangat benar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, satu lagi Dita. Mohon maaf, Hafsah. Ayo. Selain yang saya jelaskan tadi, apa saja kegunaan dari helium? Helium kegunaannya apa?
Ya. Dijawab atau nanti sama-sama? Iya, oke. Waktunya untuk kelompok 3, kelompok 3 lagi. Kelompok 5 sudah habis. Silakan berikan tepuk tangan buat kelompok 5. Dan silakan duduk. Silakan, berarti tinggal kelompok 4. Ayo kelompok 4, last one. Langsung ya, langsung. Nih mulai dari sini benar gambarnya? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dari pertanyaan pertama akan dijawab oleh Boleh sebut pertanyaannya dulu ya, Manda. Jadi, mengapa balon udara bisa terbang? Jadi, di dalam balon udara itu memiliki bahan bakar yang dari unsur helium. Karena unsur helium merupakan golongan dari gas mulia. Unsur helium sering digunakan pada balon udara untuk mempelajari cuaca karena sifatnya yang sukar bereaksi, tidak mudah terbakar dan ringan. Iya. Dilanjutkan oleh saudara Lutfia. Hadap ke depan nggak kena. Pertanyaannya, unsur apa yang terdapat dalam lampuran kulit darah dan mengapa unsur tersebut yang digunakan dalam pembuatan lampuran kulit? Jadi, unsur yang terdapat dalam lampuran kulit adalah unsur argon dan kristal. Unsur tersebut digunakan karena dapat menembus kabut yang tebal sehingga dapat membantu pesawat untuk mendarat. Ya, lanjut. Nomor 4, alat kemoterapi. Biasanya digunakan untuk penderita kanker untuk kemoterapi. Nah, di dalamnya itu terdapat gas radon yang bersifat radioaktif. Ya, lanjut ya. Kenapa? Lanjut kah? Ya. Mengapa dalam obat-obat antiseptik menggunakan unsur iodin? Karena unsur iodin memiliki kegunaan sebagai pemusnah hama dan mudah larut dalam senyawa karbon disulfida dan kloroform. Sudah? Ada lagi? Buya? Untuk gambar pasta gigi, pertanyaannya itu unsur dan kegunaan dari pasta gigi. Yang pertama, unsur yang digunakan adalah unsur klorin, di mana dia kegunaannya yaitu sebagai pemuncatan. Makanya dia digunakan untuk menjadi pasta gigi untuk bisa dibilang kayak untuk membersihkan gigi yang awalnya keruh menjadi Lebih cerah sedikit. Oke. Iya, ya. Cukup berarti? Iya, ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 3. Bagaimana proses pembuatan iodin? Boleh, kalau mau dijawab sama-sama, duduk dulu berarti ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok berapa nih? Ya, kelompok. Silakan duduk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi sudah banyak yang paham ya. Jadi ini apa saja gitu, di dalamnya ada apa, mengapa, bagaimana membuatnya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nah, itu silahkan nanti dieksplor lagi dan dicari lagi. Itu beberapa pertanyaan tadi dari teman-temannya ya. Nah, tadi kita sudah sampai langkah apa? Verifikasi ya, sudah maju untuk mempresentasikan. Dan yang terakhir adalah kita menarik kesimpulan. Oke, baik. Sebelum Ustazah menyimpulkan dari kelompok 1, kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya mempelajari tentang bahan, kegunaan, dan sifat-sifat yang terkandung dalam beberapa produk tadi. Kesimpulannya produk-produknya kelompok 2. Coba kelompok 2. Kesimpulannya produk-produk tadi tergolong dalam golongan? Ya, betul. Golongan apa tadi? 7 dan 8. Yaitu golongan namanya apa? Apa saja yang dipelajari? Angkat tangan. Iya, coba Indri lagi. Iya.
Dan siapa satu lagi? Ya, Nabila. Dan manfaat. Ya, jadi hari ini sudah kita mempelajari mengenai apa? Tentang gas mulia dan halogen, yaitu mengenali kelimpahan unsur-unsur secara umum di alam, kelimpahan dari gas mulia, kelimpahan dari halogen, kemudian menjelaskan sifat-sifat unsur gas mulia dan halogen, kemudian menentukan apa tadi namanya manfaat, menganalisis manfaat dan kegunaan dari unsur golongan gas mulia dan halogen, dan juga mengetahui bagaimana proses pembuatan atau bagaimana gas mulia dan halogen dihasilkan. Jadi tadi sudah mampu juga ya menyajikan apa saja yang sudah didapatkan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data, bahwa ada dari berdasarkan 8 gambar. Yang pertama ada gas helium. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Oke, gambar yang kelima. 6, 7, 8. Emang 8 gambar apa ya? Oh iya, masih ingat. Kalau gambar nomor 2? Ya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang gas mulia dan halogen. Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadinya padahal di sekitar kehidupan kita ini banyak sekali unsur-unsur gas mulia dan halogen. Tiap hari yang dipakai apa? Apa lagi? Kalau nyuci? Iya, betul. Kalau nyuci bukan pakai deterjen. Iya, nah sekarang kita lakukan pos. Silahkan kembali ke laptop dan ke komputernya masing-masing ya. Sebentar, saya bagikan. Silahkan duduk. Iya. Silakan, ini kursinya ya. Cek kode kuisnya pada layar yang di depan ya. Gunakan nama depan. Jadi kalau kayak Karina berarti namanya siapa Kak? Karina ya, Karina gitu kan. Kalau nggak bisa nama panjang nggak apa-apa. Nah, sudah kodenya sudah keluar, tinggal diklik ya. Waktu mengerjakan sampai dengan waktunya habis kurang lebih 5 menit. Baru nanti kita kembali ke tempatnya masing-masing ya. Dikerjakan dengan tenang ya. Sudah 622 263. 622 263. Ya, 63. Tunggu aja. Sudah semua? Nih yang sudah masuk, Farida, Melani, Datu. Bisa aja beri waktu 1 menit lagi. Ini kenapa? Kita disuruh. Nggak apa-apa. Gabung. Enam dua dua 263. Refresh dulu nak. Sambil ditunggu ya. Yang sudah masuk kita mulai. Kenapa? Kenapa nak? 6222 633. Kenapa? Itu padahal. Tunggu aja. Ya, kita mulai sekarang ya, sambil dikerjakan.
Ayo dikerjakan dengan tenang, tidak boleh berdiskusi ya. Sudah mau? Mau? Kamu tadi ada spasinya. Gak mau juga. Ini loh. Ulang ya. Keluar aja. Dosennya sudah keluar. Ayo, power combo, power up-nya jangan lupa dipakai ya. Mana nama ayah? Nah, urutannya. Farida yang betul duduknya. Ya. Nabila. Ada yang sudah selesai? Kenapa itu? Dikeluarkan aja.
Enggak, sebentar saja aja. Ya, waktunya sudah habis ya. Sudah semua ini? Ikramul, sudah Ikramul? Iya, oke. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali seperti awal ya. Kembali seperti awal. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Silakan kembali dulu seperti semula. Seperti semula. Hati-hati kabelnya. Seperti semula di awal pembelajaran ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Sudah ya? Ya, tadi kan kita sudah menarik kesimpulan ya. Sekarang Ustazah akan bertanya tentang dua hal dari pembelajaran yang telah kita laksanakan. Hal apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Ya, Arsya. Itu sama anak semoga ada banyak manfaatnya yang kita pelajari. Ada banyak manfaatnya. Apa yang kita tahu selama ini itu ternyata banyak manfaatnya. Iya. Iya, bagus ya Arsya, ternyata banyak sekali yang bisa diambil hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengenai proses pembelajarannya, bagaimana menurut kalian proses pembelajaran secara berkelompok, kemudian presentasi, dari hal-hal tersebut apa yang disukai? Coba tadi Datu saja lihat angkat tangan ya. Sukanya itu karena kita bisa berdiskusi dan bisa saling menyampaikan pendapat, mengomentari pendapat. Iya, jadi bisa saling berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat dari hasil temuannya, kemudian juga bisa menanggapi dan memberi pertanyaan terhadap teman yang lain. Ya, manfaatnya ini meningkatkan kemampuan juga untuk berkomunikasi, gitu ya. Kemudian, hal apa sih yang tidak disukai dalam pelajaran ini? Silakan, ayo Amanda, apa kira-kira? Nggak apa-apa, itu sebagai evaluasi saja. Siapa yang mau? Kurang apa? Kurang lama ya? Iya, kurang lama ya waktunya. Terus apa lagi? Loh, nggak ada? Suka semua? Ya, berarti yang kurangnya apa? Kurang lama. Kurang waktu ya. Jadi kalau sudah dalam pembelajaran, sebaiknya sebelum masuk dalam pembelajaran gitu, maksud saja ada baiknya kita itu sebelum masuk ke kelas itu dipelajari terlebih dulu untuk lebih mempermudah. Oh, tadi ternyata Ustazah itu mengajarkannya seperti ini. Oh, alhamdulillah ya, aku sudah belajar sebelumnya. Jadi kalian tuh tahu apa yang dicari atau dipertanyakan. Iya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya itu ada alkali dan alkali tanah. Ada dua golongan yang akan kita pelajari. Golongan berapa alkali? Satu. Alkali tanahnya dua. Dipelajari mulai dari sama seperti tadi, sifat unsur dan lain sebagainya. Ada alkali dan alkali tanah. Baik, terkait dengan evaluasi yang sudah kita lakukan dengan menggunakan website dari Quizzes, nanti itu akan diberikan remedial pada kalian jika nilainya kurang dari 75. Tapi jika nilainya lebih dari 75, maka akan diberikan pengayaan namanya. Kalau pengayaan itu belajarnya lebih dalam gitu ya. Jadi nanti akan Ustazah cek dulu, dikoreksi mana yang dapat 75, mana yang di bawah 75. Harapannya sih semuanya tuntas ya, amin. Ya. Oke, baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Siapa yang mau? Ustazah tawarkan nih. Faridah deh, Faridah ya. Ayo Faridah. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, para teman
majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, harapannya nanti di pertemuan selanjutnya yang lain yang belum aktif jadi lebih aktif ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.